karena kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Wellington Edi, yang kedua Husain Rul, yang ketiga Muhammad Mulki Arrasa, yang keempat Muhammad Fadri Idris. Rumah tradisional Gorontalo, rumah adat Dulohupa. Yang ini ya. Rumah adat Dulohupa. Dulohupa merupakan rumah adat Gorontalo yang berbentuk panggung dengan atap arsitek dengan pilar-pilar kayu sebagai hiasan. Nama Dulohupa berasal dari bahasa daerah Gorontalo yang memiliki arti mufakat untuk merencanakan sebuah kegiatan pembangunan serta menyelesaikan persoalan masyarakat tersebut. Maka rumah Dulohupa tempat untuk bermusyawarah. Rumah Dulohupa yang biasa disebut masyarakat Gorontalo Hildia Dulohupa Lo Olipu Kulon Ola, terbuat dari kayu sebagai simbol dari rumah adat Gorontalo. Rumah adat ini memiliki ciri khas dengan kedua tangga yang terletak di sisi kiri dan kanan gambaran tangga adat yang disebut Toli Pihu. Saat ini rumah adat Dulohupa dipakai juga untuk upacara adat pernikahan. Sering digelar musyawarah keluarga calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dan acara dutu. Di dalam rumah adat telah tersedia perlengkapan upacara adat. Upacara adat perkawinan berupa pelaminan, busana adat, dengan pengantin dan hiasan lainnya. Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Berikutnya. Husain dulu. Nah, di sini kita akan menjelaskan struktur dari rumah tradisional Jambi. Rumah tradisional memiliki suku asli Jambi yang dikenal dengan sebutan rumah panggung, walaupun memiliki nama lain seperti Kajang Leko, namun masyarakat sekitar lebih sering menyebutnya sebagai rumah panggung agar lebih mudah dimengerti semua orang dari berbagai wilayah. Rumah adat Jambi ini berbentuk persegi panjang yang memanjang ke arah samping, tengah yang merupakan akses utama menuju bagian rumah diletakkan di bagian depan. Biasanya rumah adat Marangin memiliki sejumlah jendela berukuran cukup besar di bagian depan rumahnya. Konsep arsitek rumah tradisional Jambi ini disebut dengan marga batin. Bentuk bangunannya persegi panjang menuju ke belakang. Ukurannya biasanya sama, yaitu 12 kali 19 meter. Satu konsep rumah adat Jambi. Konsep rumah adat Jambi dirancang oleh arsitek marga batin. Bangunan ini berdiri dengan dipotong 30 tiang berukuran besar, di mana 24 merupakan tiang utama dan 6 lagi merupakan tiang pelamban. Rumah adat Jambi ini memiliki 2 tangga, sebelah kanan sebagai tangga utama dan sebelah kiri merupakan tangga pente. Yang kedua, bagian atap. Konstruksi bagian atap dari rumah adat ini pun sangat baik. Atapnya diberi nama Gajah Mabuk sesuai dengan nama pembuat desain. Dikutip situs Kemendikbud, ternyata kala itu membuat desain sedang mabuk cinta, tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Sementara hubungan atapnya seperti perahu dengan ujung atas melengkung dan terbuat dari anyaman ijuk. Lengkungan ini disebut potong jeramba atau lipat kajang.
hingga dinding dan plafon. Dinding rumah Kajang Leko sangatlah elok. Ini karena terbuat dari kayu dengan hiasan ukiran yang cantik. Di bagian langit-langit terdapat material yang disebut tebar layar. Tebar layar ini merupakan plafon yang memisahkan antara ruangan letong dengan ruangan di bawahnya. Ruangan letong ini sering digunakan sebagai ruang penyimpanan. Adapun untuk menuju ke ruangan ini menggunakan tangga pateta. Oke, terima kasih. Muhammad Rizky, Muhammad Mulki Al-Razak. Saya akan mempresentasikan bangunan tradisional Lampung. No Sesat adalah salah satu rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung. No Sesat berfungsi sebagai tempat pertemuan adat bagi para perwatin, penyimbang, pada saat mengadakan pepung adat musyawarah. Karena itu rumah tradisional ini juga disebut Balai Agung. Bagian-bagian dari rumah tradisional ini adalah anjungan yang merupakan serambi yang digunakan untuk pertemuan kecil. Pusiban adalah ruang dalam yang digunakan sebagai tempat musyawarah resmi. Ruang tetabuhan adalah ruang tempat penyimpanan alat musik tradisional. Ruang gajah merem yang digunakan untuk tempat istirahat bagi para penyimbang, dan ijan geladak adalah tangga masuk yang dilengkapi dengan atap. Atap rumah adat ini disebut Turung Agung. Pada sisi depan rumah tradisional ini terdapat ukiran ornamen bermotif perahu yang menjadi ciri khas. Hal ini yang khas di rumah tradisional ini adalah hiasan payung-payung besar berwarna putih, kuning, dan merah. Pada bagian atapnya, payung-payung tersebut merupakan lembang dari tingkat tetua komunitas bagi masyarakat tradisional Lampung. Secara fisik, No Sesat berbentuk rumah panggung bertiang. Sebagai besar material dari rumah adat ini terbuat dari papan kayu. Dahulu rumah adat No Sesat beratap anyaman ilalang, tetapi seiring perkembangan zaman menggunakan anyaman ilalang terganti dengan genting. Perubahan rumah adat Lampung dapat dilihat antara lain pada ruang di bawah ruang yang disebut Banuo. Sekarang rumah tradisional Nuo Sesat tidak lagi menjadi ruang pertemuan ketua penyimbang komunitas budaya pepaduan, tetapi sebagai tempat tinggal biasa. Pada masa sekarang, rumah adat No Sesat sudah banyak diganti oleh rumah yang lebih modern. Namun di beberapa daerah di Lampung masih bisa ditemukan rumah adat No Sesat ini. Beberapa di antaranya ada di daerah berikut ini: Kampung Wana, Olong Gading, Balambangan Pagar, Menggala, Talang Padang, dan kampung-kampung tua lainnya di Lampung masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Rumah adat No Sesat diyakini sebagai bentuk semangat, keterbukaan, kekuatan, kenyamanan, dan keindahan yang dianut oleh masyarakat setempat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fahri Idris. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan rumah adat Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, rumah adat Musa Laki. Rumah adat Rote disebut rumah adat Musa Laki. Rumah adat orang Rote tersebut berbentuk persegi panjang. Konsep desain rumahnya ialah konsep rumah panggung
dengan ketinggian dari tanah sekitar 40 sampai 80 cm. Rumah adat Rote keseluruhannya terbuat dari kayu. Selain penutup atapnya yang terbuat dari daun lontar atau anyaman alalang, rumah adat suku Rote tersebut memiliki tangga yang menghubungkannya dengan tanah. Tangga tersebut hanya terdapat pada pintu masuk rumah. Bagian depan rumah terdapat balai panjang yang digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu, seperti halnya rumah adat panggung di daerah lainnya. Rumah adat di Pulau Rote ini juga memiliki pondasi yang ditanam di dalam tanah, melainkan pondasi yang berupa batu besar datar diletakkan di atas tanah sebagai penyangga tiang-tiang rumah, sehingga batu tersebut berfungsi sebagai pondasi rumah yang fleksibel terhadap guncangan gempa. Setiap struktur bagian rumahnya memiliki gaya arsitektur yang berbeda-beda, baik dalam struktur pondasi atau kulewa, lantai atau mega, lantai atas atau wisu, dan struktur atapnya. Yang kedua, rumah adat Embaruniang. Rumah adat Embaruniang rumah adat Flores yang merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat kita temui di desa Wea Rebu, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat Embaruni yang berbentuk kerucut dengan atap yang menjuntai hampir menyentuh tanah dan yang terbuat dari daun lontar dan struktur lantai yang menggunakan struktur panggung. Konstruksi bangunan rumah ini menggunakan sistem pasak dan pen yang kemudian diikat menggunakan rotan sebagai penguat. Membangun sebuah Embaruniang, masyarakat Wairebo mempersiapkan hingga 1 tahun karena keseluruhan bahan bangunannya diambil secara bijaksana dari hutan yang mengelilingi kampung Wairebo, seperti kayu utama yang menjulang di tengah setinggi 15 meter diambil dari satu pohon utuh, dan sebelum dipakai, kayu tersebut telah dipersiapkan secara tradisional agar menjadi kayu yang baik dan kuat. Dipilih kayu yang cukup umur. Selain kayu, masyarakat juga mengumpulkan bermeter-meter rotan untuk mengikat, ijuk, dan alang-alang untuk atap dan bambu. Seluruh bahan ini dipersiapkan dan dikumpulkan sedikit-sedikit sesuai yang disediakan alam yang dapat diambil secara bijaksana oleh masyarakat. Fondasi dari Embaruni yang terdiri dari beberapa bilang batang kayu yang ditanam di tanah sedalam 2 meter. Terdapat permasalahan fondasi pada bangunan lama, yaitu kayu yang membusuk karena lembab atau rapuh sehingga tak kuat menahan keseluruhan bangunan rumah. Seiring dengan kedatangan tamu yang beberapa masukan dari ahli, fondasi Embaruni yang sekarang dibungkus dengan plastik dan ijuk untuk melindungi kayu bersentuhan langsung dengan tanah Wairebo yang lembab. Sekian dan terima kasih.